Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi untuk melanjutkan sistem peredaran darah dari materi yang lalu. Tapi sebelumnya, Ibu harap semua anak-anak hari ini juga tetap sehat, kuat, dan tetap semangat untuk melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu jantung. Oke, kita baca basmalah dulu bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini yang kita pelajari adalah tentang jantung. Jadi, jantung merupakan salah satu organ tubuh pada manusia yang memiliki fungsi vital. Kenapa dikatakan vital? Karena jantung ini bertugas untuk memompa darah. Ketika jantung sudah tidak bisa memompa, maka apa yang akan terjadi? Kalian pasti sudah bisa jawab. Oke. Lancar tidaknya peredaran darah ke seluruh tubuh itu ditentukan oleh kemampuan jantung dalam memompa darah. Apabila sistem peredaran darah berhenti, maka manusia akan mengalami kematian. Karena darah selain membawa oksigen, dia juga membawa sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka ketika jantung kita sudah tidak memompa lagi, maka bisa dipastikan kita akan mati. Maka dari itu, karena pentingnya sistem peredaran darah kita, terlebih-lebih jantung kita, maka sayangi jantung kita, jaga tetap jantung kita agar supaya tetap sehat. Jantung. Oke. Jantung merupakan organ berotot dengan 4 ruang. Kalau kita ingat bahwasanya otot itu ada 3 macam, ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Ciri-ciri otot jantung adalah 1. Bentuknya silinder bercabang. 1. Di tengah letaknya, tidak sadar, otomatis tidak pernah lelah dan hanya kita temukan di jantung. Anak-anak harus ingat dong ciri-ciri dari otot jantung. Nah, ini jantung ini merupakan organ berotot memiliki 4 ruang. Dia memiliki 4 ruang di sini. 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 4 ruang. Di mana letaknya? Jantung ini bisa kita temukan di antara kedua paru-paru dan di tengah rongga dada agak ke kiri. Jadi dia agak ke kiri. Maka hati-hati sekarang kalau bilang, kau jantung hatiku sing didemek aja dodo bagian tengah, karena dia agak miring ke kiri. Nah, berapa besar jantung kita? Ukuran jantung kita itu sekitar genggaman tangan. Berapa beratnya? Beratnya kurang lebih itu 200 sampai 425 gram. Dia enggak abot. Dia besarnya segumpalan tangan kita, tetapi dia memiliki fungsi yang sangat vital. Ketika dia tidak berdenyut lagi, otomatis kita juga tidak bisa melanjutkan hidup. Nah, mekanisme kerja dari jantung itu mirip seperti pompa. Jadi dia mirip seperti pompa, cara kerjanya mirip seperti pompa yang akan memberikan tekanan pada pembuluh darah agar darah selalu mengalir di dalam tubuh. Jantung itu kurang lebih kita dalam sehari itu berdetak berapa kali, Bu? Jadi jantung itu dalam waktu setiap hari, 1 hari itu berdetak kurang lebih sebanyak 100.000 kali setiap harinya, dan dia mampu memompa darah ke seluruh tubuh kita sampai 7.500 liter darah. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang jantung, mari kita buka satu persatu. Jadi, yang pertama, fungsi jantung sendiri adalah alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, di mana kita temukan letaknya adalah dada kiri di atas diafragma. Oke, kita kenali bagian-bagian dari jantung. Nah, oke, saya perbesar dulu biar kalian enak lihatnya. Karena ini terlalu kecil mungkin.
Oke. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, ini tadi dia terbagi menjadi 4 ruang. 1, 2, 3, 4. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kita kenal satu persatu. Yang pertama adalah serambi atau atrium. Jantung memiliki 2 serambi, yaitu atrium sinister atau serambi kiri dan atrium dexter serambi kanan. Yang mana atrium? Berarti atrium ini yang atas. Atas ini nama lainnya serambi, atau istilah dalam biologinya kita kenal sebagai atrium, serambi atau atrium. Jadi dia memiliki 2 serambi, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Atrium ini merupakan ruang sebelah atas pada jantung dan memiliki dinding yang tipis. Jadi ini bagian atas, ini kita kenal sebagai serambi atau atrium. Ada 2, ada kiri dan ada kanan, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Atrium kiri memiliki fungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan membawanya ke bilik kiri. Jadi ini tugas dari atrium kiri atau serambi kiri adalah menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Dia menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen. Kemudian fungsi dari atrium kanan, berarti yang sebelah sini, adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida. Berarti kata kuncinya terletak di sini kalau mempelajari. Atrium atau serambi itu memiliki fungsi menerima. Kata kuncinya adalah menerima. Apa yang dia terima? Yang dia terima adalah darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida. Untuk yang sebelah kiri ini menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan atrium kanan ini adalah berfungsi menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita geser lagi. Nah, bagian yang kedua ini saya perbesar juga, maaf, sabar. Oke. Bagian yang kedua, kalau tadi ada atrium, di sini ada ventricle. Kalau tadi ada serambi, di sini ada bilik. Serambi itu yang atas, bilik itu yang bawah. Serambi gandengannya bilik, kalau atrium gandengannya ventricle. Bilik atau ventricle jantung terbagi menjadi 2, yaitu ventricle sinister atau bilik kiri dan ventricle dexter atau bilik kanan. Ini bilik kiri, ini bilik kanan. Nah, ventricle terletak di bagian bawah jantung dan memiliki dinding tebal. Jadi dindingnya di sini, ini pelindungnya ini lebih tebal daripada atrium. Kenapa? Karena bilik ini memiliki tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia memiliki dinding yang tebal biar dia bisa kuat, karena fungsinya adalah untuk memompa darah. Oke, kita sub satu-satu. Fungsi dari ventricle kiri, jadi sama, dia memiliki 2 fungsi yang berbeda antara kiri dan kanan. Kalau yang atrium tadi atau serambi tadi, kata kuncinya adalah menerima. Sedangkan di sini kata kuncinya adalah memompa. Kata kuncinya memompa. Fungsi dari ventricle kiri adalah menerima darah yang kaya oksigen dari atrium kiri. Waduh, Bu Marifah lupa edit ini tadi. Jadi kita ralat. Fungsi dari ventricle kiri berarti ini, dia fungsinya adalah memompa darah yang kaya oksigen dari atrium kiri. Jadi darah dari atrium kiri tadi dia akan diteruskan atau masuk ke dalam ventricle kiri. Dari ventricle kiri ini darah yang kaya oksigen tadi ini akan dipompa ke seluruh tubuh bagian atas maupun bagian bawah. Jadi kata kuncinya, ini saya ganti,
bukan menerima tetapi memompa. Memompa darah yang kaya oksigen dari atrium kiri. Jadi darah dari paru-paru tadi ceritanya masuk ke dalam atrium kiri. Dari atrium kiri dia akan diteruskan ke dalam ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dia akan dipompa ke seluruh tubuh, baik itu bagian atas maupun bagian bawah. Sedangkan untuk ventrikel bagian kanan, nah kata kuncinya tetap sama, memompa. Kalau kiri tadi memompa menuju seluruh tubuh, kalau yang kanan memompa. Sedangkan ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan. Oh ya, sorry. Menerima. Oke, kita ralat lagi ya. Jadi kesusu Bu Ma'rifah kalau nerangkan. Fungsi dari ventrikel kiri adalah menerima darah yang kaya oksigen dari atrium. Jadi ini, menerima darah dari atrium masuk ke dalam ventrikel. Kemudian baru dipompa ke seluruh tubuh. Kata kuncinya tetap memompa. Sedangkan ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan. Darah dari atrium kanan ini diteruskan ke dalam ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan ini akan dipompa menuju paru-paru untuk mengalami pertukaran gas, karena dalam tubuh kita kan sudah tidak membutuhkan karbon. Justru kalau karbon dioksida tertumpuk banyak dalam tubuh kita, tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Kamu bisa uji coba sekarang. Coba kamu hirup oksigen sebanyak-banyaknya tanpa membuang karbon dioksida. Bisa nggak? Nggak akan bisa, karena kita akan mengalami sesak nafas. Karena karbon sudah tidak dibutuhkan lagi. Sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak lagi dibutuhkan dalam tubuh itu harus dikeluarkan dari tubuh, karena ketika dia tidak dikeluarkan justru dia akan menjadi racun. Oke, kita ulangi. Untuk mengenal bagian-bagian jantung, kata kuncinya di sini, bagian atas serambi, bagian bawah bilik. Terdapat dua bagian, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Di mana untuk yang bagian atas, bagian serambi, ini kata kuncinya adalah menerima. Untuk yang kiri adalah menerima oksigen, untuk yang kanan adalah menerima karbon dioksida. Sedangkan untuk yang ventrikel atau yang bilik, kata kuncinya adalah memompa. Apa yang dipompa? Untuk yang kiri adalah yang kaya oksigen, darah yang kaya oksigen. Sedangkan untuk bagian kanan adalah memompa darah yang kaya karbon dioksida untuk dibuang atau dikeluarkan melalui paru-paru ketika kita menjalani proses bernafas. Oke, itu untuk bagian-bagian dari jantung. Nah, Bu, bagian jantung ini ada gambar apa di sini? Nah, kenapa darah dari atrium ini tidak bisa, kenapa dia ketika dipompa dia tidak masuk atau dia tidak kembali ke atrium? Jadi antara atrium kiri, antara serambi kiri dengan bilik kiri ini ada katup. Jadi katup ini bisa membuka, bisa menutup. Nah, untuk katup yang menjadi pembatas antara atrium kiri dan ventrikel kiri ini kita kenal sebagai katup bikuspidalis. Jadi bikuspidalis. Sedangkan pembatas atau katup sekat antara serambi kanan dengan bilik kanan itu kita kenal sebagai katup trikuspidalis. Jadi untuk yang kiri bikuspidalis, untuk yang kanan adalah trikuspidalis. Oke, ini adalah jantung. Jadi jantung ini memiliki fungsi yang sangat vital, karena ketika dia sudah tidak lagi memompa, maka habislah kehidupan kita. Karena kita tahu darah itu ternyata dari paru-paru membawa oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh kita
ketika proses oksidasi makanan. Sedangkan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh kita ya untuk kebutuhan energi kita. Ketika kita nggak ada oksigen dan nggak ada sari makanan, maka proses metabolisme kita akan terganggu. Terganggunya proses metabolisme kita akan mengganggu pembaruan sel. Ketika pembaruan sel terganggu, maka jaringan organ juga akan mengalami gangguan. Maka ini fungsinya kenapa jantung kita harus tetap sehat. Oke, anak-anak, untuk jantung kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.